Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, lautan dengan lautannya, dan tumbuh dengan tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya yang bergemerlapan, dan menciptakan malaikat-malaikatnya. Ialah sejenis makhluk yang diciptakan untuk beribadah, menjadi perantara antara Zat yang Maha Kuasa dengan hamba-hambanya, terutama para nabi dan para rasul. Maka tibalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi, memeliharanya, menikmati tumbuh-tumbuhannya, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya, dan berkembang biak turun-temurun, waris mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kekhawatiran para malaikat. Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kehendaknya menciptakan makhluk lain, mereka khawatir kalau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang lain disebabkan karena kelalaian mereka dalam beribadah dan menjalankan tugas, atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Berkata mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhan, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya. Sedangkan makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu niscaya akan bertengkar satu dengan yang lainnya, akan saling bunuh-membunuh, berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menghilangkan kekhawatiran para malaikat. Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan ruh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya." Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat, kering, dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakannya bentukannya, ditiupkanlah ruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalamnya, dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iblis membangkang. Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti para malaikat yang lain yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam alaihi salam karena ia diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam
dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal-usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lainnya, walaupun diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya kepada iblis, "Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Iblis menjawab, "Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur." Karena kesombongan, kecongkakan, dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum iblis dengan mengusir dari surga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, ia juga dinyatakan sebagai penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia hanya memohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan. Tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam. Sebagai sebab terusirnya dia dari surga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat, dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat, mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah Allah, perintah syariat, dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Kemudian Allah berfirman kepada iblis yang terkutuk itu, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu, walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah mereka.